Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah pada sarapan hari ini? Jangan lupa sarapan ya. Kalau lupa sarapan nanti di sekolah, di kelas lemes. Ya, tidak ada tenaganya, tidak ada semangatnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? P5 adalah proyek penguatan belajar Pancasila. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kalian lebih mengenal Pancasila, apa yang ada di dalam Pancasila, ya, supaya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proyek yang sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Ayo, Alfa, ini Pak. Oke Pak, silakan.
sebelum Pak Guru mulai pembelajarannya, Pak Guru absen dulu ya. Ainun, angkat tangannya. Iya. Anin, Dita. Oke. April, Akila, Aryan, Adam, Rizky, ya. Alfa, Asfa, Zaki, Alfarizi, Nadia, Naira, Nasya, Natasha, Nurul, Fauzia, Hadi Putra, Rania, Robi, Cynthia, Asifa, Mojija, Tiara, Tika. Tika mana Tika? Oh iya Tika. Wildan. Berarti berangkat semua ya. Tidak ada yang sakit. Sehat semua, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ada di bulan apa ini? Bulan Agustus itu bulan apa? Bulan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat ya. Bulannya terus semangat supaya kita semangat sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Sudah pada hafal? Oke, mulai kita. Pak Guru hitung sampai 3 kita mulai. 1, 2, 3. Gaya hidup berkelanjutan, kurangi sampah, hidup menjadi indah. Ya. Nah, kalian tahu nggak sih sampah itu apa? Ada yang tahu sampah? Sampah apa sih? Sampah itu apa? Ayo. Nah, nih pengertiannya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Ada sampah yang bisa dijadikan pupuk, ada sampah yang bisa dijadikan kerajinan. Contoh mana ya? Ini nih, seperti ini nih.
Nih, ini apa? Ini kardus bekas ya, contohnya. Terus kalian hias menjadi hiasan yang bisa dipajang. Ada lagi pernah lihat rumah-rumahan yang dari stik es krim? Pernah tahu? Nah, itu kan bisa stik es krim udah dibuang ya, kita kumpulkan, kita cuci ya, itu bisa dijadikan untuk hiasan-hiasan yang apa? Yang bermanfaat, yang bagus ya. Nah, sampah itu adalah tadi sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi tetapi dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Kalian di sekolah pernah lihat sampah? Apa saja sampahnya ini di sekolah? Sampah apalagi martabak. Ya, terus nah, sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sampah organik. Dengarkan dulu, ayo, dengarkan dulu Pak Guru. Saya ini menjelaskan sampah organik sih apa Pak Guru? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa campur tangan manusia untuk terurai. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik apa? Sampah yang tidak dipakai lagi dan sulit untuk diurai. Contohnya sampah anorganik itu apa? Yang kalian tiap istirahat itu beli bungkusnya pakai plastik. Nah, plastik itu tidak dapat diurai dengan cepat, bisa membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun ya. Video sungai-sungai di Indonesia dan video sungai-sungai yang ada di Jepang nanti ya. Nah, sampah kalau dibiarkan tidak dibersihkan akan menjadi apa? Kotor. Kotor itu akan menjadikan apa? Akan menjadikan penyakit, banjir, terus apalagi banyak ya. Karena sampah penyakit bisa demam berdarah karena sampah juga semut. Ya nanti karena sampah sungai jadi bebel, jadi macet, akhirnya apa? Banyak nyamuk yang bertelur di sungai ya. Setelah nyamuknya bertelur, akhirnya menyebar kemana-mana, bisa menimbulkan penyakit. Penyakitnya apa? Demam berdarah. Demam berdarah bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini Pak Guru akan perlihatkan kalian sebuah sungai ya di Jepang. Kalian pengen juga nih sungainya kayak gini. Ya, lihat dulu. Bagi penduduknya, karena kebersihan dan kesegarannya itu, orang-orang bahkan terbiasa mencuci beras dan sayuran secara langsung. Air yang mengalir di kota ini berasal dari 3 sungai, yaitu Sungai Yoshida, Nagara, dan Kodara. Air yang ada pada selokan-selokan di kota ini juga sangat bersih dan menyegarkan. Dan pada selokan-selokan ini pula hiduplah ikan-ikan koi yang sangat memanjakan mata ketika dilihat. Ikan koi itu diberi makan dengan baik dan teratur
oleh pengunjung dan penduduk setempat. Ikan-ikan ini sering berkumpul di dekat orang-orang yang berdiri di sepanjang selokan, seolah-olah memohon untuk diberi makan. Gunjul Hajima memiliki sistem saluran air yang kompleks yang menyediakan perlindungan kebakaran dan air untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Sistem saluran air ini dibangun pada tahun 1660 setelah kebakaran menghancurkan sebagian besar kota pada tahun 1652. Saat Sebentar, stop dulu. Apa yang sudah kalian lihat tadi? Ayo. Hah? Ikan netok sing dilihat. Selain ikan apa lagi? Air. Terus? Iya ikan. Terus apa lagi? Kamu lihat. Kok bisa sih ikan hidup di selokan kayak gitu? Kenapa? Airnya bersih. Kenapa bersih? Karena tidak ada sampah. Kamu seneng gak lihat seperti itu? Coba kalian lihat selokan di depan. Seneng apa tidak? Kenapa? Hah? Kotor. Salahnya siapa yuk kalau kotor? Salahnya manusia. Kenapa salah? Karena membuang sampahnya tidak pada tempatnya. Tempatnya mana? Tempatnya di tempat sampah ya buangnya tempat sampah. Jangan sembarangan. Nah, di Jepang sungai kecil-kecil isinya iwak gede-gede, koi, bagus-bagus, cantik-cantik. Di Duku Tengah sungai kecil isinya isinya sampah. Nah makanya kita harus menjaga kebersihan tadi ya. Coba kita saat ini, lakukan. beberapa penduduk terlihat menggunakan sistem saluran air kecil yang unik untuk mencuci pakaian dan piring rumah tangga. Mereka mengikuti seperangkat aturan yang sangat ketat yang menetapkan apa yang boleh dicuci di mana dan apa yang tidak. Aturan ini telah bertahan selama berabad-abad dan memastikan bahwa semua rumah tangga memiliki akses ke air bersih. Gunjul Hajima terkenal di seluruh Jepang dan dunia karena sungai dan mata airnya yang masih asli. Untuk memelihara praktik ekologi tradisional yang menjaga air mengalir melalui kota tetap bersih selama berabad-abad. Sehingga siapapun yang mengunjungi tempat ini bisa menikmati air menjelang murni yang mengalir dari setiap keran di kota. Di musim semi, bunga sakura berwarna merah muda lembut berjejer di tepi sungai. Selama bulan-bulan musim panas, penduduk lokal Berhenti dulu. Apa yang tadi kamu lihat? Sebelum itu ada orang yang minum. Minumnya dari mana? Banyunya airnya langsung dari sungai. Kok bisa diminum? Karena airnya bersih. Coba ada yang mau minum, ngambil dari selokan di depan. Nah, kenapa? Karena kotor ya. Nah, nanti kalian lihat lagi nih, ganti sekarang, pindah. Ya. kota ini ditemukan pada abad ke-16 setelah dibangunnya Istana Hajima. Paling murah di Shopee. Nonton Get Ready di semua sesi Shop. Loh, perhatikan videonya.
Bencana banjir yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia tidak lepas dari peran sungai yang menjadi salah satu penyebabnya. Pada awalnya, sungai dijadikan sebagai sumber kehidupan. Sungai menyimpan banyak fungsi dan manfaat serta sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Namun saat ini, banyak sungai yang dijadikan tujuan pembuangan limbah perusahaan besar atau muara berakhirnya sampah plastik. Akhirnya air sungai menjadi kumuh, kotor dan bau. Organisasi lingkungan hidup internasional. Penyebabnya adalah keterkinian terjun dari pabrik tekstil dan sejumlah besar sampah, terutama plastik. Sejak tahun 2012, pemerintah berusaha menangani masalah ini. Proyek bernama Citarum Harum berambisi hingga tahun 2025 menjadikan kualitas air sungai Citarum layak sebagai air minum. Instansi yang paling berperan di sini adalah militer. Di sektor 6, proyek Citarum Harum juga bekerja Moritz Schulz dan Castle Kirch. Kedua warga Jerman ini adalah pendiri perusahaan startup Plastic Fisher. Bersama Paul dan Rimanto, mereka mengunjungi prototipe instalasi penangkap sampah yang mereka pasang. Instalasi itu disebut trash books. Sektor-sektor ini dibuat dalam rangka program Citarum Harum. Ini inisiatif untuk membersihkan Sungai Citarum yang dulu disebut sebagai sungai paling tercemar. Presiden sendiri memerintahkan militer dengan kekuatan 1.400 tentara untuk membersihkan sungai. Nah, sudah dilihat? Apa yang dilihat? Sungainya enak yang mana? Yang pertama, video yang pertama, kenapa yang pertama? Kenapa? Bersih. Terus apa lagi? Jernih. Apa lagi? Ayo. Hah? Banyak ikannya. Apa lagi? Ya. Kita senang. Ya. Kita senang akan keindahan. Kita senang akan kebersihan. Ya, tadi kita lihat yang pertama, video yang pertama adalah sungai selokan yang sangat bersih. Video yang kedua, kalian melihat sungai yang sangat kotor. Kita sukanya yang mana? Yang pertama. Tapi bagaimana buang sampahnya masih sembarangan. Kira-kira kita pengen kotanya, pengen kayak kota yang pertama atau pengen yang kedua? Kota yang kedua jelek, ya, kotor, bau, ya, banyak penyakitnya, banyak sampahnya. Bagusan juga kota yang pertama. Nah, supaya kita menjadikan kotanya kita seperti yang pertama, bagaimana caranya? Bersihkan apanya? Kedua, membuang sampahnya di tempat sampah. Apalagi? Membersihkan sungai. Terus, kalau membersihkan sungai capek apa tidak? Supaya tidak capek, bagaimana caranya? Berarti membuang sampahnya jangan di sungai. Kalau sungainya sudah kotor, membersihkannya susah, ya, susah, lama, dan membutuhkan banyak biaya. Tapi kalau buang sampah pada tempat sampah gampang apa susah? Gampang. Makanya mulai hari ini kalian setelah jajan buang sampahnya pada tempat. Supaya apa? Supaya sungainya jadi. Supaya apa? Kita hidupnya jadi sehat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi banjir. Ada yang mau kebanjiran rumahnya? Nah, ulang lagi.
juga nih dilihat, ayo dilihat ke depan, dilihat ke depan. Sampah juga ada manfaatnya. Siapa yang bisa baca? Ayo, ayo dibaca. Manfaat sampah. Ternyata sampah juga memiliki manfaat. Walaupun terbilang sampah ini banyak negatifnya. Berikut ini adalah manfaat dari sampah. Apa itu yang pertama? Sampah manfaatnya apa yang pertama itu? Sebagai pupuk organik untuk tanaman, sebagai sumber humus, didaur ulang menjadi berbagai jenis produk yang bermanfaat, dapat dijadikan bahan bakar alternatif, dapat dijadikan sumber listrik dengan terlebih dahulu mengubah sampah menjadi gas metana. Nah, makanya kalau kita mau memanfaatkan sampah, berarti sampahnya harus dikumpulkan, jangan dibuang sembarangan. Kalau dibuang sembarangan, akhirnya ke bawah hujan, ke bawah angin, jatuhnya ke sungai, sungainya jadi mampet, akhirnya bisa terjadi kebanjiran. Ya. Nah, coba lihat dampak sampah apa saja. Yang pertama, terus kelestarian satwa laut, sampah plastik mencemari tanah, sampah plastik merusak ekosistem tanah, sampah plastik merusak rantai makanan. Coba kalian kalau sampahnya sampai ke laut, ikan hidupnya gimana? Hah? Ya, nggak ada karena lautnya penuh sampah, ikannya mati. Ya, kalaupun masih hidup, ikannya sehat apa tidak? Enggak, kena sampah masa sehat? Kalau ikannya tidak sehat, dimakan sama manusia, manusianya bisa sehat apa tidak? Tidak. Karena ikannya sudah mengandung penyakit. Makanya, ayo kita nanti membuat gambar. Kalian bisa menggambar? Nah, nanti kelompok ini semua 1, 2, 3, 4 menggambar. Nah, coba kalian perhatikan ke depan, ayo anak-anak, perhatikan ke depan. Apa yang kamu lihat di layar itu? Cara mengurangi sampah plastik. Apa yang pertama? Berhenti memakai alat makan sekali pakai. Alat makan sekali pakai itu seperti plastik yang kalian yang buat seblak itu langsung dibuang. Yang sendoknya jangan. Kalau bisa kalian menggunakan atau bawa botol minum sendiri, bawa mangkok kecil sendiri, sendok sendiri supaya bisa dicuci, supaya bisa mengurangi penggunaan sampah, produksi sampah ya. Bergaya dengan tas belanja pribadi ya, mengurangi sampah plastik. Stop membeli air minum kemasan. Air minum kemasan apa? Air minum yang di dalam botol. Ya anak-anak, setelah tadi kalian melihat sampah dibagi menjadi 2, organik dan anorganik. Ya, nanti pengenalan sampah ini bisa kalian kelompokkan. Sampah organik berarti sampah
seperti daun, seperti batang pohon, seperti apalagi yang anorganik berarti plastik, sedotan, tempat sebelah itu ya, kertas ya anorganik ya, yang susah didaur ulang. Nah nanti Pak Guru kelompokkan 1, 2, 3, 4 memilih sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk dikelompokkan menjadi supaya bersih. Ya pasti supaya kita tadi satu sekolahnya bersih, kedua kita belajar tentang sampah ya. Tadi katanya pengen supaya lingkungannya kita seperti video yang pertama, selokannya berarti tidak membuang sampah sembarangan. Setuju? Oke, mulai hari ini setelah jajan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau hari ini kamu buang sampah sembarangan, nanti bisa-bisa pas kamu punya anak tempatnya sudah penuh dengan sampah. Mau anaknya tinggal sama sampah? Maka hidup itu harus selalu berkelanjutan supaya tetap sehat ya. Gitu ya. Nanti kita proyek ini kalian tak berbagi kelompoknya. Ada yang mencari sampah organik dan mencari sampah anorganik ya. Paham? Siap? Oke, untuk hari ini cukup sekian. Pak Guru ucapkan terima kasih. Ingat pesannya Pak Guru tadi, jangan membuang pinter ya, supaya kehidupan menjadi paham ya. Untuk hari ini cukup sekian. Pak Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.